Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketiga ini saya akan menjelaskan sedikit tentang transformator. Pengertian transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut antara lain seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Trafo memegang peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Trafo menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan, dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan untuk setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Prinsip kerja trafo. Sebuah trafo yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan trafo, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Ketika kumpulan primer dialiri arus AC, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di daerah kumparan pertama atau primer akan menginduksi GGL dalam kumparan sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke sekunder. Dengan demikian, terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Sedangkan inti besi pada trafo pada umumnya adalah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis, yang kegunaannya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Rasio lilitan pada kumparan sekunder terhadap kumparan primer menentukan rasio tegangan pada kumparan tersebut. Sebagai contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Jenis trafo ini biasanya disebut dengan trafo step up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan primer dan 1 lilitan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input. Trafo jenis ini disebut dengan trafo step down. Apa yang dimaksud dengan polaritas adiktif? Dalam jenis polaritas ini, tegangan antara kumparan primer dan juga kumparan sekunder dari trafo akan menjadi jumlah dari dua tegangan ini. Di sini tegangan dinotasikan dengan VC, sedangkan kumparan primer adalah VA, dan kumparan sekunder adalah VB. Polaritas aditif dapat digunakan untuk transformator distribusi skala kecil. Tegangan total untuk polaritas aditif kita bisa mendapatkan persamaan berikut. VC sama dengan VA plus VB. Apa yang dimaksud dengan polaritas subtraktif? Dalam jenis polaritas ini, tegangan antara kumparan primer serta kumparan sekunder dari trafo akan menjadi pengurangan dari kedua tegangan. Di sini tegangan dinotasikan dengan VC, kumparan primer adalah VA, dan kumparan sekunder adalah VB. Polaritas subtraktif dapat digunakan untuk transformator skala besar. Tegangan total untuk polaritas subtraktif kita bisa mendapatkan persamaan berikut. VC sama dengan VA plus VB. Jenis-jenis trafo hubung 3 fasa. Yang pertama adalah trafo 3 fasa hubung bintang-bintang. Pada jenis ini, ujung-ujung pada masing-masing terminal dihubungkan secara bintang. Titik netral dijadikan menjadi satu. Hubungan dari tipe ini lebih ekonomis untuk arus nominal yang kecil pada transformator tegangan tinggi. Yang kedua adalah trafo hubung segitiga-segitiga. Pada jenis ini, ujung fasa dihubungkan dengan ujung netral kumparan lain yang secara keseluruhan akan terbentuk hubungan delta atau segitiga. Hubungan ini umumnya digunakan pada sistem yang menyalurkan arus besar pada tegangan rendah dan yang paling utama saat
keberlangsungan dari pelayanan harus dipelihara meskipun salah satu fase mengalami kegagalan. Selanjutnya ada trafo hubung bintang segitiga. Pada hubung ini, kumparan fase sisi primer dirangkai secara bintang dan sisi sekundernya dirangkai secara delta. Umumnya digunakan pada trafo untuk jaringan transmisi di mana tegangan nantinya akan diturunkan. Trafo hubungan segitiga bintang. Pada hubung ini sisi primer trafo dirangkai secara delta, sedangkan pada sekundernya dirangkai bintang, sehingga pada sisi sekunder terdapat titik netral. Biasanya digunakan untuk menaikkan tegangan pada awal sistem transmisi tegangan tinggi. Dalam hubungan ini perbandingan tegangan 3 kali perbandingan lilitan transformator dan tegangan sekunder mendahului sekitar 30 derajat dari tegangan primernya. Selanjutnya ada hubungan zigzag. Kebanyakan transformator distribusi selalu dihubungkan bintang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh transformator tersebut adalah ketiga fasanya harus diusahakan seimbang. Apabila beban tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya tegangan titik bintang yang tidak diinginkan, karena tegangan pada peralatan yang digunakan pemakai akan berbeda-beda. Untuk menghindari terjadinya tegangan titik bintang, diantaranya adalah dengan menghubungkan sisi sekunder dalam hubungan zigzag. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.